Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmandi, mahasiswa Universitas Muhammad Nusantara, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Budaya Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa teori yang ada di komunikasi massa. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan komunikasi massa. Oke, jadi singkatnya, komunikasi massa itu adalah komunikasi atau pesan yang disampaikan atau yang dikomunikasikan melalui media massa. Nah, dalam komunikasi massa itu ada 9 teori. Namun pada kesempatan kali ini saya akan fokus hanya menjelaskan satu teori saja, yaitu namanya teori difusi inovasi. Oke, baik. Teori difusi inovasi ini dikembangkan oleh namanya M. Rogers, seorang ahli teori komunikasi di Universitas New Mexico pada tahun 1969. Adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan mengapa, bagaimana, dan seberapa cepat inovasi itu menyebar melalui suatu populasi atau pasar yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ide, gagasan, produk, dan praktik baru. Nah, teori ini mencakup beberapa faktor atau berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut, seperti karakteristik inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, serta struktur sosial dan budaya di dalamnya. Konsep difusi inovasi ini sendiri itu digunakan dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu bisnis, sosiologi, antropologi, dan ilmu lainnya yang memahami perilaku konsumen dan penerimaan teknologi. Nah, teori difusi inovasi itu seperti menjelaskan bagaimana kabar atau ide baru menyebar di antara orang-orang. Bayangkan, misalkan Anda memiliki ide baru seperti cara membuat kopi yang lebih enak. Anda membagikan ide ini kepada teman-teman Anda. Nah, beberapa dari mereka mungkin langsung tertarik dan ingin mencobanya karena rasa penasaran atau keingintahuan. Nah, adapun beberapa dari mereka itu sulit atau lebih lambat untuk menerimanya. Adapun faktornya itu seperti seberapa mudah ide tersebut dipahami, seberapa bermanfaatnya ide tersebut, dan bagaimana cara Anda mengkomunikasinya ketika menyampaikan ide tersebut, yang dapat mempengaruhi seberapa cepat ide tersebut menyebar. Itulah inti dari teori difusi inovasi. Karena di teori difusi inovasi itu sendiri memiliki 5 langkah dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama adanya kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan yang terakhir itu adopsi. Misalkan nih, ada sebuah teknologi baru seperti lampu LED yang hemat energi. Nah, mungkin itu pada awalnya itu teknologi ini mungkin hanya dikenal segelintir orang yang terlibat dalam riset atau industri pencahayaan tersebut atau yang bergelut di dalam bidang itu. Namun seiring berjalannya waktu, informasi tentang pengumpulan lampu LED ini akan tersebar melalui berbagai macam saluran seperti iklan atau ulasan online atau rekomendasi, ide-ide atau cerita dari orang-orang yang sudah menggunakannya. Mungkin awal itu beberapa orang mungkin langsung tertarik dan memutuskan untuk mengganti lampu mereka menggunakan lampu LED karena selain itu tahan lama, dia juga hemat energi. Beberapa dari mereka juga mungkin lebih skeptis atau tidak terlalu memperhatikan pentingnya informasi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semakin orang yang berminat dari lampu LED melalui pengalaman mereka atau informasi yang mereka dapatkan. Akhirnya penggunaan lampu LED menjadi lebih umum, lebih banyak digunakan oleh orang. Itulah contoh bagaimana teori difusi inovasi itu sendiri bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ringkasnya itu smartphone atau yang kita kenal sekarang itu HP atau handphone. Nah, ketika smartphone ini pertama kali dikenalkan, mungkin beberapa orang langsung tertarik untuk membelinya atau ingin memilikinya. Mungkin karena fitur-fiturnya yang canggih dan salah satu alat untuk mencari sebuah informasi. Namun ada juga yang ragu atau tidak terlalu tertarik pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, karena banyak yang menggunakan teknologi tersebut
atau banyak yang mengadopsi dari handphone tersebut, apalagi sekarang kita berada di zaman yang teknologinya sangat canggih. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan atau menyukai smartphone ini, lebih banyak orang mulai beralih dan mengadopsi teknologi tersebut. Ini adalah contoh sederhana bagaimana teori difusi inovasi itu sendiri bekerja dalam menggambarkan bagaimana ide atau produk menyebar di kalangan masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.